Oke, jadi Realme baru aja ngeluarin Realme C31 yang harganya itu untuk yang varian 332 1,5 juta dan 464 itu 1,7 juta. Cuman dari Realme sendiri ada produk yang menurut saya lebih bagus ketimbang Realme C31 ini dengan harga yang relatif sama. Dan perkenalkan ini adalah Realme Narzo 50A Prime. Jadi si Realme Narzo 50A Prime ini dibanderol dengan harga untuk yang varian 464 itu 1,7 juta. Sama dengan Realme C31 di varian tertingginya. Nah cuman Realme Narzo 50A Prime ini punya varian yang tinggi lagi dengan 4128 yang harganya itu 1,9 juta. Walaupun harganya sama tapi beda spesifikasinya lumayan jauh. Apa aja itu mungkin kita unboxing dulu aja ya. Dari segi packaging udah beda, Realme C31 itu warnanya kuning, 50A Prime ini warnanya biru. Dan kalau dari selling point juga beda ya. Kalau C31 itu resolusi layarnya XD+, sedangkan di Narzo 50A Prime ini udah full XD. Kapasitas baterainya sih sama 5000 mAh, cuman dia sudah support fast charging 18 watt. Realme C31 belum. Kameranya utamanya 50 megapiksel, di Realme C31 itu 13 megapiksel. Kalau untuk chipset sama, dia pakai Uni SoC T612 prosesor. Terus yang bakalan kita bahas ini adalah varian tertingginya Realme Narzo 50A Prime dengan harga 1,9 juta dengan 4GB 128. Oke lah, jadi sekarang langsung aja kita buka di dalam paket pembeliannya ada apa aja. Wah, di sini ada tulisannya Feel the Power. Wah, beda ya tagline-nya ya. Kalau Realme itu biasanya Welcome to Realme Family gitu. Ini langsung Feel the Power. Ini kayak versi special editionnya entry level gitulah. Terus di sini kita juga dapat SIM ejector dan juga ada beberapa stiker, kita panduan, ya biasalah ya yang mungkin kalau kalian beli juga nggak bakalan kepake, mungkin SIM ejectornya aja yang kalian pakai. Terus kita juga dapat HP-nya sendiri yang secara packaging kerasa banget ini HP yang entry level karena packagingnya biasanya memang HP entry level kayak gini ya, kayak dibungkus plastik apa ini ya, plastik somai gitu ya, kayak gini. Nah untuk HP-nya kayak gini desainnya, dia mirip brand sebelah nggak sih ya desainnya ya? Tapi nanti kita bahas, kita taruh di sini dulu, kita coba lihat ada apa aja. Case gak ada dan adapter di Realme Narzo 50A Prime ini gak ada. Kalau di C31 ada. Cuman yang saya sayangkan di Realme C31 itu untuk portnya masih pakai micro USB. Sedangkan Narzo 50A Prime ini karena sudah support fast charging 18 watt, jadi dia udah pakai USB-C. Sekalian aja karena kita lagi bahas port. Di sebelah kanannya ada speaker, di sini ada lubang mic, ada audio jack, jadi masih ada audio jacknya. Di sebelah kiri ada volume up and down, ada SIM tray. Di bagian atas kosong. Di bagian kirinya ada tombol power yang juga menjadi fingerprint. Ini kita kletek dulu biar desainnya itu lebih terlihat ya. Jadi kira-kira seperti ini untuk desainnya. Kalau untuk desain pinggirannya dia mirip dengan Realme C35. Sebentar, mana Realme C35? Nah, ini ya. Jadi di tangan kiri saya ini adalah Realme C35, sedangkan di kanan adalah Realme Narzo 50A Prime. Sebenarnya kalau dari segi bingkai kamera mirip nggak sih ya? Jadi kalau untuk tata letak kameranya itu sama, dua besar, satu kecil di bagian kanan, LED flashnya juga sama. Mirip sih ya. Mirip, terus penulisan fontnya Realme di bagian kiri ada sama juga, Narzo juga sama di sini. Bedanya kalau di Realme Narzo 50A Prime ini bingkai kameranya itu sampai pojok. Mirip seperti desainnya pesaingnya ya yang suka senam itu, yang suka senam pucuk-pucuk itu ya. Dan sebenarnya kalau kita bandingin dengan Realme C31 secara bingkai kameranya juga sama, cuman sayangnya C31 ini kayak beda sendiri karena untuk desainnya dia agak curve, nggak flat seperti C35 ataupun Narzo 50A Prime. Tapi kalau untuk konfigurasi kamera lainnya sama ya, bedanya cuma di main kameranya aja yang 50 megapiksel, tapi sisanya itu sama-sama kamera yang mungkin jarang kita pakai, yaitu kamera makro 2 megapiksel, apalagi lensa depth-nya ya. Lensa depth-nya itu cuma 0,3 megapiksel. Ya mungkin kepake tapi kayak ya jarang-jarang aja gitu. Sama juga di Realme C31 2 makro dan juga 0,3 megapiksel untuk depth. Kamera utamanya aja yang beda, dia 13 megapiksel. Terus untuk kamera depannya, selfie-nya juga berbeda. Kalau misalkan Realme Narzo 50A Prime ini kameranya itu ada di resolusi 8 megapiksel, sedangkan Realme C31 ini ada di resolusi 5 megapiksel. Tapi apakah kualitasnya bakalan bedanya jauh? Nanti akan kita komparasikan. Kalau tampak depan bagian selfie kameranya sih sama ya, dia pakai desain yang kayak water drop, ciri khasnya atau signaturenya HP-HP entry level. Cuman kalau untuk screen to body rasionya
Realme Narzo 50A Prime itu lebih tipis frame-nya karena dia ada di 84,4% screen to body ratio, sedangkan Realme C31 itu ada di 81,4. Jadi kalau kita lihat frame-nya memang lebih tebal Realme C31 ya, apalagi di bagian bawah, di bagian dagunya ini lebih terlihat tebal. Terus kalau secara dimensi Realme Narzo 50A Prime ini lebih gede dengan 6,6 inch. Sedangkan C31 ada di 6,5 inch. Kalau untuk YouTube, keduanya itu sama-sama bisa di upscaling sampai 1080p 60 fps. Cuman kalau secara brightness ya, Realme Narzo 50A Prime ini lebih gede dengan 600 nits. Sedangkan untuk Realme C31 itu ada di 400 nits. Jadi kalau misalkan kita side to side kan seperti ini, nah ya. Ini brightness-nya sama-sama yang paling mentok, jadi Realme C31 mentok, Realme Narzo 50A Prime-nya mentok. Dan kalau saya lihat dari mata itu ada perbedaan yang lumayan signifikan dari 50A Prime dan juga C31. Cuman kalau saya lihat preview dari kamera overhead, kayak sama aja ya, kayak nggak ada bedanya. Cuman sekarang coba kita lihat kalau misalkan saya tembakkan ke lighting-nya ada di sini. Nah, ini kira-kira Realme C31 ya masih bisa dilihat sih, cuman ya agak samar-samar. Kalau misalkan si Realme Narzo 50A Prime saya lemparkan, wah, itu masih bisa terlihat ya, kayak detail-detail sisik ularnya itu masih terlihat. Nah, kira-kira seperti ini kalau dari segi layar. Memang Realme Narzo 50A Prime lebih baik karena selain dia udah Full HD, dia juga sudah memiliki 400 ppi atau pixel per inch. Jadi pixelnya ini lebih padat. Dan kalau untuk bobotnya sih coba kita timbang ya. Jadi mana yang lebih ringan dan mana yang lebih berat. Kalau untuk Realme Narzo, bentar ini biar nol dulu. Kalau Realme Narzo 50A Prime itu bobotnya ada di 195 gram. Sedangkan Realme C31 itu ada di 194,3 gram. Ya selisih cuman beberapa gram, gak begitu kerasa lah ya. Dan kalau untuk ketebalannya saya lihat di GSM Arena C31 itu 8,4 mm. Sedangkan si Narzo 50A Prime 8,1 mm. Cuman kayaknya ini lebih tebel nih Realme Narzo 50A Prime deh. Jadi kayaknya ngaco ini GSM Arena ya. Atau ngitungnya dari mana nih? Atau dari bagian yang rounded bawah sini kemudian ke sini. Karena kalau misalkan kita hitungnya dari bagian ini aja, frame-nya aja, udah terlihat kalau lebih tebal Realme Narzo 50A Prime. Kalau untuk kualitas speakernya sih menurut saya keduanya sama-sama aja ya. Sama-sama entry level lah ya untuk speakernya. Sekarang kita bahas untuk performanya deh. Walaupun dia chipsetnya sama-sama pakai Uni SoC T612, tapi karena dimensinya udah beda, biasanya yang lebih gede itu performanya bakal lebih bagus. Tapi langsung aja coba kita lihat untuk Antutunya. Dan seperti yang kita lihat walaupun prosesornya sama karena tuningnya beda, jadi selisihnya 20.000 lebih gede si Realme Narzo 50A Prime. 20.000 itu nggak banyak kalau misalkan kelasnya flagship. Tapi kalau kelasnya entry level ke mid-range-an seperti ini, ya lumayan lah ya 20.000 udah 10%-nya. Terus lanjut kalau untuk Geekbench performa single core-nya itu benar-benar mirip di 344. Kalau untuk multicore-nya selisih dikit lebih menang Realme C31. Terus kalau untuk stability testnya juga sama-sama aja. Jadi kalau kita lihat chartnya ini di atas 90% terus dan dia juga stabil, aman walaupun dia pakai Uni SoC. Kalau untuk performa gamingnya ya dia ada di levelnya entry level sih ya. Dengan PUBG itu kebukanya ada di smooth high. Cuman kalau kita ngomongin FPS, dia bisa stabil di kisaran 30 FPS, aman. Cuman kalau kita pakai untuk game Genshin Impact dengan settingannya rata kiri 60 fps-nya aktif. Seperti yang kalian lihat untuk chartnya ini dia ada di kisaran 25 fps. Dimana playable-nya menurut saya sih ya harusnya di atas 30. Jadi kalau mau main game Genshin Impact ya saran saya cari HP Realme yang lain deh. Seperti GT2 Pro atau kalau kemahalan ya bisa Realme 9 Pro Plus. Cuman Uni SoC itu menurut saya kekurangannya masih di ISP ya atau Image Signal Processing. Entah kenapa untuk HP yang pakai Uni SoC menurut saya itu kameranya nggak lebih baik dari dua chipset raksasa yang ada di pasaran. Tapi ini kan udah beda resolusi ya. Ini 50 megapiksel main kamera, ini 13 megapiksel. Jadi sekarang kita coba bandingkan untuk kameranya. Kalau di layarnya sih kelihatan menjanjikan banget ya untuk kualitas gambarnya. Tapi coba kita lihat, cekrek. Dan kita sekarang coba kita lihat dulu untuk previewnya. Untuk detail-detailnya, bunga-bunganya ini masih oke sih ya. Bagian sini kelihatan fokusnya antara foreground dan background juga terlihat bagus kalau di layarnya ini.
Sekarang kita coba untuk si Realme C31. Nah kalau di layarnya nih nggak terlalu terlihat menjanjikan, kayak lebih biru gitu ya. Bentar ya. Apakah tadi settingannya udah sama? Sama sih ya, jadi untuk beauty-nya mati. Jadi kalau kalian lihat kan si Realme C31 ini lebih, warna birunya itu lebih keluar gitu. Kalau ini dia lebih natural, kalau ini dia warna birunya itu lebih dominan. Ini mungkin mau dibikin sinematik mungkin ya. Tapi coba kita jepret dulu. Set, oke. Dan sekarang coba kita preview ya. Nah, jadi walaupun chipsetnya sama, tapi karena lensanya berbeda. Jadi kalau kita lihat di Realme C31 itu kayak lebih biru gitu ya. Beda ya. Kalau di layarnya ini kelihatan beda ya. Jadi kalau kita perhatikan di C31 masih kayak di grading warna biru gitu. Sedangkan Realme Narzo 50A Prime ya lebih natural aja, skin tone-nya kayak lebih ciri khasnya kulit Indonesia ya. Oke, jadi ini adalah kualitas kamera depan dari Realme Narzo 50e Prime di resolusi 720p 30fps. Jadi dia mentoknya di resolusi ini, nggak bisa 1080p untuk selfie videonya. Kalau untuk headroom sih dia aman ya, karena areanya masih cukup lega kalau misalkan kita gunakan untuk nge-vlog. Kalau untuk kestabilannya sih, ya dia nggak ada kestabilannya sih ya, karena memang kelasnya entry level. Dan kalau misalkan udah lumayan low light, kira-kira seperti ini. Dan sekarang mode kamera belakangnya di resolusi 1080p 30fps. Kira-kira seperti inilah ya kalau misalkan lightingnya kurang proper. Cuman sekarang saya mau jalan ke sana, dan kalau lightingnya proper kira-kira seperti ini ya. Dan coba kita cek untuk autofokusnya. Jadi sekarang apakah dia fokus ke potnya tuh? Iya. Set, Cepet. set. Wah, kira-kira seperti ini. Dan untuk kestabilannya coba tuh mundur dan agak jauh. Nah, kayak gitu kira-kira. Karena saya nggak bisa lihat, jadi ya kalian bisa tulis di kolom komentar lagi gimana. Cuman untuk HP entry levelnya sih dia nggak ada OIS-nya, jadi stabilnya sih seharusnya nggak stabil amat lah. Kalau untuk konektivitasnya sama sih ya, jadi keduanya ini pakai Wi-Fi 5, Bluetooth-nya juga pakai Bluetooth versi 5, fingerprint juga keduanya ada dengan letak yang sama juga. Keduanya itu ada di bagian kanan ya, menjadi satu dengan tombol power. Terus untuk baterainya juga sama 5000 mAh, cuman ya bedanya itu tadi, kalau misalkan Realme C31 itu masih pakai micro USB yang seharusnya menurut saya udah harus dimusnahkan ya. Tapi untuk si Realme Narzo 50A Prime ini dia udah pakai USB-C yang support fast charging 18 watt. Cuman memang sayangnya walaupun dia resolusinya Full HD, tapi Netflix-nya itu masih di wideband L3, jadi kita belum bisa nonton konten XD dan juga Full HD di Netflix. Tapi kalau untuk sensor-sensornya coba kita lihat ya. Untuk sensornya ini seharusnya sih dia lengkap. Yang absen itu harusnya proximity. Yang absen itu temperatur sensor dan juga pressure sensor. Kalau kalian tanya apakah dia ada NFC? Sayang sekali jawabannya nggak ada ya NFC di Realme Narzo 50A Prime. Sama seperti di Realme C31. Terus untuk multitouch-nya dia juga sudah bisa membaca 10 jari sekaligus. Kalau untuk baterai, karena support fast charging-nya itu cuma 18 watt, jadi ya kalau kita bandingkan dengan fast charging yang ada di mid range atau bahkan flagship ya beda ya. Ini 35%, dia ke 100% ke 100% itu 2 jam. Dari jam 9 sampai jam 22.56. Jadi butuh waktu sekitar 2 jam. Itu bukan 0 ke 100%. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video dari Realme Narzo 50A Prime yang menurut saya ya lebih baik ketimbang Realme C31 ya. Apalagi dengan harga yang mirip-mirip. Jadi saya ini nggak tahu ini adalah strategi marketingnya Realme biar Narzo ini terlihat lebih stunning, biar dia lebih laku di pasaran, sementara C31 ini hanya digunakan untuk produk ya udahlah yang asal ada, terus biar laris di Narzo 50A Prime-nya. Saya nggak tahu, karena ya gini aja deh, menurut kalian lebih bagus mana antara C31 dan juga Narzo 50A Prime? Kalau misalkan kalian punya uang sekitar 1,7 juta, kalian bakalan pilih C31 atau Narzo 50A Prime? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye bye.